안녕하세요. Oke, baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kuis yang sudah kita laksanakan pekan yang lalu. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang hasil umum gitu dari kuis yang kita laksanakan gitu. Jadi ada 123 orang, ini terhitung dari mahasiswa 2018 dan 2017. Lalu rata-rata skornya 54,8 gitu. Jadi memang masih tidak terlalu tinggi ya gitu, masih bukan di atas 70 gitu rata-rata nilainya gitu. Meskipun ada juga yang mendapat 80 90 gitu. Oke, lalu kebanyakan setiap nomornya juga tidak terlalu banyak yang bisa menjawab benar gitu. Jadi seperti nomor satu ini itu hanya 22% gitu yang benarnya. Nomor 2 hanya 40%, nomor 3 22% juga yang benar. Nah, untuk nomor 4 ini cukup banyak yang benar gitu. Jadi ada sekitar 84% yang menjawab dengan benar. Lalu nomor 5 5 ini juga cukup lumayan, setidaknya ada setengah dari mahasiswa yang bisa menjawab benar gitu. Jadi 55% gitu kan. Terus yang terakhir itu hanya 36% yang benar gitu. Jadi kita bisa dilihat di sini dari 6 nomor tingkat kesukarannya itu yang mana gitu, yang paling sukar. Jadi nomor 1 dan nomor 3 gitu itu karena paling sedikit yang bisa menjawab benar, maka bisa kita simpulkan itu mungkin soal yang paling sulit gitu. Oke, kita langsung ke penjelasan soalnya. Oke, nomor 1, ini mencari 틀린 것 atau mencari yang salah gitu. Nah, jadi dari pernyataan-pernyataan ini gitu, mana yang salah itulah yang dipilih gitu. Dan di sini eh, bisa menjawab lebih dari satu gitu. Tapi kalau misalkan menjawab dua, maka poinnya 20. Kalau misalkan hanya menjawab satu atau benar salah satu, maka poinnya setengah gitu ya, itu 10 poin. Oke, kita lihat dari pernyataan yang pertama, 외국어 기능 교육은 gitu. Jadi pengajaran keterampilan berbahasa asing gitu kan. Itu bukan hanya membahas tentang eh, 언어 기능을 잘 쓸 수 있도록 할 뿐만 아니라 gitu. Jadi bukan biar kita itu pintar berbahasa asing gitu kan. Bukan hanya agar kita lancar berbahasa asingnya, tapi juga membahas tentang Gyosu Haksep atau Gyosu Bob gitu. Jadi tentang cara pengajarannya. Jadi misalkan Detki itu dia pengajaran yang baik itu seperti apa sih untuk Detki gitu kan. Jadi membahas hal itu. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Lalu pernyataan yang kedua, Yojin Munjang, ada yang disebabkan oleh Yeongyol Omi, ada juga yang disebabkan oleh Jobsok Josa gitu, atau partikel penghubung seperti wa, gua, hagu, irang gitu kan. Nah, ini pernyataan ini benar gitu. Meskipun kemarin saat materi ini saya hanya menjelaskan yang Yeongyol Omi gitu kan, tapi sempat saya lampirkan pertanyaan untuk didiskusikan gitu dan ada beberapa mahasiswa yang menganggap bahwa memang eh, kalimat yang disebabkan oleh Jobsok Josa ini merupakan Eugene Munjang dan itu memang benar karena kalimat tersebut bisa dipecah menjadi dua kalimat gitu. Jadi misalkan seperti eh 친구와 나는 밥을 먹었다 gitu. Jadi di situ bisa dipecah menjadi kalimat 친구는 밥을 먹었다, 나는 밥을 먹었다 gitu. Maka kita bisa simpulkan bahwa kalimat yang mengandung jobsok josa itu juga merupakan iojin munjang. Jadi yang kedua juga benar ya gitu. Nah, pernyataan yang ketiga, jadi ranahnya semantik itu hanya di ranah yang lebih besar, bagian yang lebih besar daripada dano atau kosakata gitu. Sehingga fonem, bunyi ataupun kosakata itu tidak termasuk tidak termasuk dalam bahasan Imirun atau semantik gitu. Jadi meskipun semantik itu membahas makna, tetapi tetap makna kosakata itu juga dibahas dalam semantik gitu. Yang tidak dibahas itu hanyalah fonologi gitu. Maka pernyataan yang ketiga ini salah. Nah, lalu yang keempat, barwa tidak tutur atau damhwa wacana gitu. Jadi ketika menganalisisnya
언어학적인 요소를 고려하지 않고, jadi tidak mempertimbangkan unsur-unsur linguistik, tapi hanya menganalisis situasi, kondisi, ataupun konteks gitu. Jadi meskipun dalam wacana atau dalam tindak tutur itu memang dominan konteksnya gitu. Jadi situasinya waktu itu seperti apa gitu, kondisinya seperti apa gitu. Tetapi tetap saja harus mempertimbangkan, harus menganalisis juga 언어학적인 요소 atau unsur-unsur linguistiknya. Jadi pernyataan yang terakhir itu juga salah. Jadi jawaban yang ketiga dan keempat. Ya, lalu nomor 2, di sini ada ganjop innyong pyoyeon atau ungkapan kutipan tidak langsung gitu yang ada dalam kalimat pernyataan, pertanyaan dan sebagainya macamnya. Jadi seperti momohandagu, momohanyagu, momoharagu itu termasuk dalam ganjop innyong pyoyeon gitu. Maka bisa membentuk jenis kalimat anen munjang. Jadi nanti dilihat lagi ya klasifikasi anen munjang itu seperti apa. Salah satunya adalah innyongjeol. Ya, lalu nomor 3 ini adalah songbun bunsok atau analisis komponen. Di sini ada dua kata cunggak, bujang gitu dengan sonyon, anak laki-laki. Di sini ada analisis unsur maknanya gitu. Sebenarnya ketika menganalisis unsur makna, ketika yang ditanya adalah bionbyol jazil atau fitur pembedanya, kita cukup melihat tanda plus dan minusnya. Jadi kalau di sini sama-sama plus, berarti yang itu unsur makna itu sama gitu. Tapi kalau yang satu plus, yang satu minus, oh berarti itu unsur pembedanya gitu. Maka dalam cunggak dan sonyon, unsur pembedanya ada di sini, yaitu sonyon. Yang satu dewasa, yang satu sonyon itu anak laki-laki, jadi belum dewasa gitu. Nah, dari eh, fitur dewasa dan tidak dewasa ini, apakah bisa dilihat sebagai antonim gitu? Maka antonim kalau untuk dalam songbun bunsok itu biasanya benar-benar berbeda gitu. Jadi laki-laki, perempuan gitu kan. Jadi hal-hal yang memang sama sekali tidak bisa disamakan gitu. Tetapi kalau dewasa dan tidak dewasa itu lebih kepada proses gitu kan. Ayah anak kecil nanti juga akan dewasa gitu kan. Maka tidak bisa dilihat sebagai antonim gitu. Maka jawaban yang paling benar adalah yang pertama, bani guangega anim gitu. Ya, lalu nomor selanjutnya, nomor 4. Di sini ada pernyataan tentang angjipsong atau kohesi gitu kan. Yang dimana angjipsong ini memiliki unsur-unsur atau alat-alat linguistik gitu. Jadi contohnya di sini adalah 한국어의 존대법 atau 높임법 gitu kan. Jadi honorific bahasa Korea biasanya dianalisis dengan secara sintaksis gitu. Tetapi karena ada juga unsur-unsur situasi kondisi yang harus dipertimbangkan, maka termasuk dalam standar kohesi gitu. Dan memang untuk Ngokimbob atau honorific bahasa Korea itu tidak tidak ada yang benar jawabannya gitu kan. Meskipun mungkin lawan bicaranya sama, sama-sama ibu gitu. Tapi ketika berbicara hanya dengan ibu saja atau ada orang lain selain kita dan ibu, maka bisa jadi nanti gaya bahasanya akan berbeda gitu. Maka untuk Ngokimbob itu termasuk dalam Ngjipsong gitu. Maka pernyataan ini adalah benar. Lalu nomor 5, ini tentang Hangugo Munpo Pomju, ada yang namanya shije atau tensis gitu. Dan yang tidak termasuk dalam unsur-unsur shije atau tensis bahasa Korea adalah di sini ada sonomal omi. Sonomal omi itu seperti get, out gitu kan. Itu sudah jelas menandakan waktu gitu. Yang satu lampau, yang satu kala futur gitu. Maka sonomal omi termasuk dalam shije. Ini pertanyaan yang tidak masuk ya gitu. Nah, lalu shigan guanhyongsa gitu. Sebenarnya istilah shigan guanhyongsa sendiri ini istilah yang aneh gitu kan karena biasanya bukan hyongsa tapi busa gitu. Jadi kata keterangan gitu. Jadi seperti onel, oje, neil itu masuknya shigan busa gitu. Jadi ini tidak termasuk dalam Hangugo Munpo Pomju Shije gitu.
Lalu Guanhyong, Sahyong, Omi seperti Nian, Nen, gitu kan. Jadi Mongnen bab, Mogel bab, Mogen bab itu jelas menandakan tenses atau waktu. Jadi Sonomal Omi dengan Guanhyong, Sahyong, Omi itu masuk ke dalam kategori Shije. Berarti yang tidak masuk adalah Shigan Guanhyong Sa dan Yeongyol Omi gitu. Biasanya Yeongyol Omi itu tidak ada unsur waktunya. Lebih ke menandakan makna. Tuh, jadi kalau misalkan yang hanya satu yang benar itu nilainya setengah, jadi sekitar 7 poin. Oke, untuk pertanyaan terakhir, ini mencari juga yang salah gitu. Jadi ini pernyataan tentang teori, gitu. Teori-teori linguistik. Pernyataan pertama, Sun Tzu Ono Hakwa atau linguistik murni dengan Engyung Ono Hak, linguistik aplikatif. Jadi ketika mau meneliti linguistik murni dengan linguistik aplikatif, Taro Yungu Hea Tenda harus menelitinya sendiri-sendiri gitu. Nah, pernyataan ini di mana salahnya? Jadi ketika linguistik murni itu seperti morfologi, fonologi, sintaksis yang sudah kita bahas gitu. Sedangkan linguistik aplikatif itu lebih kepada misalkan Hangul Gyuyuk gitu atau sosiolinguistik itu masuk ke dalam ranah linguistik aplikatif gitu. Namun ketika kita ingin meneliti itu tidak bisa dipisahkan sama sekali gitu. Justru biasanya adalah perpaduan antara linguistik murni dengan linguistik aplikatif gitu. Jadi misal ketika ingin meneliti dialek gitu dalam kacamata sosiolinguistik, tetap saja kita harus mempertimbangkan unsur bunyi, unsur fonologi gitu yang mana merupakan ranah linguistik murni gitu. Jadi pernyataan yang pertama ini salah. Lalu pernyataan yang kedua, Ilyu Onohak atau linguistik antropologi. Jadi meneliti tentang manusia dan budayanya dalam bahasa yang digunakan oleh manusia dan budayanya gitu. Jadi itu biasanya cocok untuk seperti di Indonesia karena kita punya banyak suku, punya banyak budaya gitu kan. Sehingga sesuai dengan pernyataan yang kedua ini. Da Munhwa multikultural, Hogenda Injong multisuku, Saweso Yunguha는데 적합하다. Jadi cocok untuk digunakan di situ. Jadi kalau Ilyu Onohak itu diterapkan di Korea itu biasanya agak susah gitu karena keberagamannya cenderung lebih sedikit daripada Indonesia. Lalu pernyataan yang ketiga, Tongshijok Onohak atau linguistik diakronis, biasanya ada Yoksa Onohak, linguistik historis, dengan Bigyo Onohak, linguistik komparatif gitu kan. Nah, perbedaan antara linguistik historis dengan linguistik komparatif di sini adalah ada tidaknya literatur penelitiannya gitu. Jadi kalau Yoksa Onohak itu biasanya bahan penelitiannya masih ada gitu. Jadi kalau kita ingin meneliti bahasa Korea abad ke-16, dokumen-dokumen terkait bahasa pada masa tersebut itu masih bisa dicari, masih bisa dilihat. Tetapi kalau Bigyo Onohak itu sama sekali tidak ada literaturnya. Biasanya lebih ke merekonstruksi bahasa-bahasa kuno yang mungkin dulu ada gitu. Jadi dilihatnya dari beberapa bahasa yang sekarang digunakan. Jadi misalkan kalau Proto-Indo-European language itu dia meneliti dari mulai bahasa Sanskerta, bahasa di India, lalu bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa apa itu semua diteliti secara mendasar gitu sehingga nanti bisa terbentuk bahasa yang mungkin dulu namanya adalah Proto-Indo-European gitu. Jadi untuk Bigon tidak ada katanya gitu, tidak ada literaturnya. Nah, jadi pernyataan kedua dan ketiga ini benar ya. Nah, pernyataan yang terakhir, Munbomnun atau tata bahasa itu kalau di sini dituliskan biasanya meneliti atau membahas tentang mulai dari fonologi hingga semantik gitu. Tetapi di mana-mana yang ketika ada buku judulnya Munbomnon, maka isinya pasti Hyongteron, morfologi dengan Tongsaron atau sintaksis gitu. Jadi Munbomnon gitu kalau dalam bahasa Korea itu adalah Hyongte, Tongsaron, morfologi dan sintaksis gitu. Jadi fonologi dan juga semantik itu biasanya tidak dibahas di situ gitu. Jadi pernyataan yang keempat ini salah. Jadi jawabannya 1 dan 4. Gitu. Nah, itu sedikit dari penjelasan kuis yang sudah kemarin kita lakukan. Semoga bisa
apa ya, menjawab pertanyaan kenapa saya dapat nilai segini gitu, sehingga nanti bisa direview lagi yang salah itu yang mana gitu. Sekian, 단에게까지 마치겠습니다. 감사합니다.